suryaku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan bersama-sama untuk setiap hari beribadah kepada Tuhan di dalam saat teduh kita. Untuk itu pada hari ini memulai pekan ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk firman-Nya marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana Tuhan menuntun langkah kehidupan kami, termasuk bagaimana Tuhan menuntun dan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. 17 Agustus pada hari ini 75 tahun Indonesia merdeka. Kami mohon kepada Tuhan supaya semua bangsa Indonesia, termasuk pemimpin dan rakyatnya, boleh menikmati dan memaknai kemerdekaan ini seturut kehendak Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, mengartikannya dan memakaikannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada pada saat ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Yosua 24 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bangsa yang sudah lama menjadi bangsa pengembara, melewati padang gurun, melewati kota, melewati kampung, melewati bagian-bagian dari negara-negara atau bangsa-bangsa yang mereka lewati. Dan ketika mereka tiba di tanah perjanjian, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka luar biasa. Mereka mendapat negeri, mereka mendapat kota, mereka mendapat kebun anggur, dan mereka juga mendapat kebun zaitun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata Tuhan adalah pemegang otoritas yang terbesar di dunia ini dan juga di dalam seluruh ciptaannya, termasuk manusia di dalamnya. Dia pemegang otoritas untuk semua kehidupan ini, termasuk atas diri kita sendiri pun. Terkadang kita tidak berkuasa. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Kita tidak boleh menentukan tentang kehidupan kita sendiri. Dan dia bebas melakukan apa yang dia mau, dan sama sekali tidak bertanya apakah kita mau atau tidak. Yang dia lakukan adalah bahwa dia berkuasa penuh untuk kehidupan kita. Dan dia mau kita bisa bersama-sama sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, untuk melihat kebaikan dan kemuliaannya. Karena dia adalah Tuhan yang memang baik, dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga terkadang dalam kehidupan kita, yang kita tidak pikirkan pun, yang tidak terpikirkan oleh kita pun, tapi di dalam Tuhan bisa mungkin terjadi, seperti pengalaman bangsa Israel ini tadi. Intinya bahwa perbuatan Tuhan tidak boleh diselami seluruhnya oleh manusia. Perbuatan Tuhan tidak terselami
oleh manusia, tidak terpikirkan oleh manusia. Dan dia selalu memberikan yang terbaik untuk memenuhi janjinya. Untuk memenuhi apa yang sudah dia firmankan, apa yang sudah dia nyatakan kepada orang-orang yang dia kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa dia katakan dia berikan negeri-negeri dan kota tanpa bangsa Israel bersusah-susah untuk mendirikannya. Tanpa dia dirikan negeri, tanpa dia dirikan kota, tapi kota dan negeri itu diberikan kepadanya. Dan juga kebun anggur dan kebun zaitun yang bukan mereka yang tanam, tapi mereka yang menanam hasilnya, mereka yang memakan, mereka yang menikmati hasilnya. Artinya bahwa Tuhan membiarkan mereka menikmati kebahagiaan, kecukupan, karena memang itulah janji Tuhan. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, demikian juga dia memelihara kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan untuk memelihara anak-anaknya? Dia tidak mengandalkan, dia tidak memperhitungkan kuasa kita, dia tidak mengharapkan kuasa kita, karena dialah yang pemilik kuasa. Dia tidak memperhitungkan apa yang kita punya, karena memang semua dia yang punya. Tapi dia memakai kita untuk bisa merasakan kekuatan dan kuasanya. Bangsa Israel bisa menikmati semua pemberiannya tanpa dia harus berjuang dan bersusah payah untuk mendapatkannya. Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini perlu kita ingat bahwa adapun untuk kebaikannya, Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Apapun untuk kebaikan kehidupan kita dan untuk kemuliaan Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Termasuk seperti bangsa Israel tadi, kita kembali bahwa bukan dia yang menanam tapi dia memakan hasilnya. Bukan dia yang mendirikan tapi dia yang mendiami. Dan kemudian kita harus taat dan patuh. Karena pengalaman bangsa Israel yang sudah kita baca di dalam firman-Nya mengatakan bahwa ketika mereka patuh, mereka mendapat berkat. Tapi ketika mereka jauh dari Tuhan, maka mereka akan mendapat hukuman. Janji di Mesir bahwa bangsa Israel, ketika bangsa Israel di Mesir dijanjikan bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi semua yang mendengarkan janji itu tidak menikmati apa dan bagaimana indahnya tanah perjanjian itu. Bangsa Israel yang ada di Mesir hanya mendengar tapi tidak merasakan dan menikmatinya. Berkat bagi mereka hanya sebagai pendengar tapi tidak sebagai penikmat dan yang merasakan. Semoga melalui firman ini kita semakin mengenal dan memaknai Tuhan yang kita sembah, sehingga pengalaman bangsa Israel ini menjadi kekuatan kita, menjadi harapan kita bahwa kita bukan hanya sebagai pendengar janji-janji Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang bisa punya kesempatan untuk menikmati dan merasakan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa demi kebaikan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Apapun bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan bisa memberikan apapun tanpa memperhitungkan kekuatan, kepintaran dan tenaga kami. Tapi Tuhan berkuasa untuk memberikan segala sesuatu dengan kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan, yang sungguh menguatkan kami, yang membuat kami semakin yakin. Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tidak akan dikalahkan oleh persoalan, karena Tuhan bisa menyediakan apapun yang terbaik untuk kami demi kebahagiaan kami. Oleh karena itu ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu taat untuk mengikut kehendak Tuhan. Jangan
Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar janji-janji Tuhan, tapi berikan kesempatan bagi kami untuk punya kesempatan menikmati dan merasakan janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa dan indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui firman ini kami semakin dikuatkan dan semakin yakin bahwa Tuhan baik kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup kami pada hari ini. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan bagi kami semua. Dan biarlah bangsa Indonesia yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan juga boleh bersukacita. Sehingga kami semua menjadi penikmat dan bisa merasakan janji dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa menyertai kami. Kepintaran yang dari Tuhan yang melampaui akal pikiran kami akan selalu mengajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kita akan semakin merasakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan untuk hidup kita, untuk membawa kita kepada hidup yang bahagia dan penuh sukacita. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiranmu akan senantiasa menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Merdeka, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Boy, ayo coba.
Bila kita melihat ke belakang, melihat jalan-jalan yang telah kita lalui, di sana ada Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, walaupun hari esok kita tidak tahu, tetapi kita tahu pasti Tuhan yang ada di hari yang lalu sampai hari ini, Tuhan pula yang ada di hari depan kita, karena Dialah yang memegang hari esok kita.